memberitahu bahwa si dukun sudah ada, istrinya tak kunjung bangun. Setelah itu Bu Ani merasakan kakinya dipegang sesuatu yang berat dan berbulu. Sukardi Pohon Rindang. Halo guys, Sobat Pohon Rindang. Berjumpa lagi bersama saya Sukardi TB. Kali ini aku akan bacain cerita horor yang ditulis oleh akun Facebook Narti dengan judul Hilang. Cerita ini diangkat dari kisah nyata. Ini cerita di desa tetanggaku. Kejadian ini terjadi sudah lumayan lama, tetapi masih membekas di pikiranku. Masyarakat sekitar dan aku tahu ceritanya dari orang-orang tua di sini. Oke, kita lanjut aja ke ceritanya. Sepasang suami istri, sebut saja Ibu Ani dan Bapak Rahmat, nama samaran. Ibu Ani sedang hamil anak pertama. Mereka hanya tinggal berdua di rumah peninggalan ibunya Pak Rahmat. Rumah tersebut bisa dibilang serem karena di depan rumahnya ada tanaman pandan, tanaman yang untuk pemakaman. Oh, berarti ini pandan wangi ya. Dan di samping pemandian, kalau dulu belum ada tetangga. Adapun sangat jauh dan dipisahkan oleh kebun-kebun. Jadi rumahnya masih terpisah-pisah gitu ya, jauh jaraknya. Singkat cerita, malam itu Bu Ani merasakan sakit perut yang sangat hebat. Pak, sepertinya aku akan melahirkan, perutku sakit sekali, ujar Bu Ani. Pak Rahmat pun kebingungan, karena di luar hujan sangat lebat dan rumah dukun melahirkan lumayan jauh. Rumah dukun beranak maksudnya ya. Dulu belum menggunakan bidan. Di luar sangat gelap karena zaman dulu belum masuk listrik ke desa-desa, tidak seperti sekarang. Hujan lebat, tempat dukun beranaknya jauh, kemudian malam hari itu sangat gelap karena listrik belum masuk ke desa tersebut. Bu Ani terus mengadu, "Cepet Pak, aku sudah nggak sanggup lagi." Pak Rahmat menjawab, "Baik Bu, Ibu yang tenang, aku ke sana." Sebenarnya Pak Rahmat enggan untuk meninggalkan Bu Ani. Namun apa boleh buat? Karena di luar sedang hujan, akhirnya tak ada pilihan lain selain meninggalkan Bu Ani di rumah. Kalau zaman dulu pasiennya bisa dibawa ke rumah dukun atau dukunnya yang ke rumah pasien. Dengan berbekal senter dan sepeda, Pak Rahmat mengayuh sepeda di tengah derasnya hujan. Karena lumayan jauh, jadi memakan waktu yang agak lama. Sesampainya di rumah dukun, Pak Rahmat memanggil dukunnya. Dukun itu pun keluar. "Ada apa Nak Rahmat?" "Istriku akan melahirkan Bu," jawab Rahmat. Tanpa basa-basi, dukun itu naik ke sepeda Pak Rahmat. "Ayo Nak." Langsung mereka tancap gas. Di sepanjang jalan, dukun itu bertanya, "Istrimu sama siapa di rumah?" Pak Rahmat menjawab, "Sendiri Bu." Si dukun itu kaget. "Astagfirullah, cepat sedikit Nak Rahmat." Pak Rahmat pun tanpa bertanya apapun langsung mengayuh sepedanya lebih cepat. Disuruh cepat, tak banyak tanya, langsung dia mengayuh sepedanya. Sesampai di rumah, Pak Rahmat yang basah kuyup langsung masuk ke rumah sambil berlari mencari istrinya. Disusul si dukun itu. Ternyata istrinya terbaring di kamar. Namun saat Rahmat memanggil istrinya itu memberitahu bahwa si dukun sudah ada, istrinya tak kunjung bangun. "Bu, istriku kok nggak bangun-bangun?" ujar Rahmat. Karena lampu di kamar agak temaram, tidak terlihat jelas bagaimana kondisinya. "Coba hidupkan sentermu itu." Setelah senternya hidup, baru terlihat bagaimana kondisi Bu Ani. Ternyata Bu Ani pingsan dengan bayi dan ari-ari yang sudah hilang. Pak Rahmat syok. "Bagaimana Bu, anakku hilang?" Bu dukun berkata, "Ayo kita bersihkan dulu istrimu." Setelah dibersihkan kotor-kotoran, dukun dan Pak Rahmat pun coba membangunkannya. Setelah melewati beberapa waktu, Bu Ani mulai membuka mata. Namun setelah melihat Pak Rahmat, Bu Ani menangis. "Pak, anak kita hilang Pak." Pak Rahmat pun tak menjawab. Pak Rahmat ikut menangis, belum bisa bertanya apa yang terjadi. Mereka masih shock dengan kondisi yang terjadi.
Setelah beberapa waktu, Bu Ani sudah mulai tenang dan mulai menceritakan apa yang terjadi. Waktu Pak Rahmat berangkat untuk menjemput si dukun, tak berapa lama ada si dukun datang. Ternyata dukun palsu. Bu Ani mengira itu dukun yang dipanggilkan Pak Rahmat. Bu Ani pun bertanya, "Bu, suami saya di mana?" Si dukun palsu pun tidak menjawab. Dia hanya mendekat ke arah Bu Ani. Bu Ani pun tak merasa curiga sama sekali. Bu Ani tidak memperhatikan lagi si dukun karena dia sudah sangat kesakitan dan memejam mata karena menahan sakit. Setelah itu Bu Ani merasakan kakinya dipegang sesuatu yang berat dan berbulu. Bu Ani langsung membuka mata. Betapa terkejutnya Bu Ani di depannya bukan si dukun, melainkan makhluk besar berbulu lebat. Seketika Bu Ani pun pingsan. Anak dan ari-ari Bu Ani jadi santapan makhluk itu. Setelah mendengar penuturan Bu Ani, Pak Rahmat menangis menyalahkan dirinya sendiri. "Maafkan aku, Bu. Harusnya aku tidak meninggalkan kamu sendiri." Bu dukun yang tadinya diam angkat bicara. "Tidak ada yang perlu disalahkan. Seharusnya Bu Ani ada yang menjaga. Karena tidak ada sanak saudara, terpaksa Bu Ani harus sendiri. Nasi telah menjadi bubur, gak ada yang perlu disesali. Tamat." Jadi yang datang itu, yang membantu Bu Ani melahirkan itu ternyata makhluk yang bersosok besar dan berbulu. Kita tidak tahu makhluk apa itu, cuman sangat menyeramkan. Mungkin ada yang pernah mendengarkan ceritanya seperti ini, atau di daerahmu ada pengalaman seperti ini, silahkan komen. Nah, sebagai pelajaran, jika saudaramu atau istrimu, siapa aja sih yang dalam kondisi seperti ini, usahakan istri jangan ditinggal sendiri, harus ada yang menjaga. Bisa banyak hal yang bisa kita ambil ya dari ini, pelajaran yang kita ambil. Artinya kita jangan meninggalkan orang yang ingin melahirkan, beri dia teman, beri dia pertolongan. Ya bisa saja memang makhluk alam lain yang mistis, makhluk yang jahat ingin mengganggu itu. Dan kemungkinan lain bisa juga berakibat fatal jika seseorang ingin melahirkan dan tidak cepat ditolong atau ditemani. Dan yang ingin mengirimkan cerita horor, mistis, maupun pengalaman gaib atau apa aja, silakan kirim ke @sukarditb dan nanti saya akan seleksi. Jika asik tulisanmu akan kita bacain di sini ya, baca cerita horor. Baik, itu saja pesannya. Jika salah-salah kata, saya mohon maaf. Jika ada yang kurang, silahkan komen. Jangan lupa like dan bagikan. Yang belum subscribe, tombol subscribe-nya dipencet plus loncengnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.